Ini adalah 10 Security Robot yang dibuat oleh NASA dengan berbagai macam pertimbangannya. Salah satunya adalah landingnya itu akan jauh lebih fleksibel. Jadi tidak harus kalau dibanding landing yang Curiosity yang robot yang Curiosity ya, sekarang itu mekanisme landingnya itu sangat kompleks. Oke, selamat malam Pak Andri Widyowatmoko. Selamat malam, Mas dan juga para pemirsa Unatups. Pada hari ini kita akan sedikit banyak membahas mengenai engineering yang terkait dengan bambu ya. Kebetulan ini ada ahlinya dari ITB ya Pak Andri ya. Ya betul Pak. Nah, jadi kita langsung bisa ngobrol dan tanya-tanya mengenai penjelasan mengenai aneka macam penggunaan bambu. Silahkan Pak Andri kalau mau di-share presentation-nya. Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Andri Widyowatmoko. Ya, biasa dipanggil Andri. Saya sering menyingkat nama saya menjadi Awi. Ya, karena itu meskipun saya orang Jawa, Awi itu adalah kalau bahasa Sunda adalah bambu. Jadi, ya. Barangkali memang saya terlahir untuk dekat dengan bambu di tanah Sunda. Jadi kalau di Jawa kan bambu pring ya. Tapi nama saya disingkat Awi ya, mungkin digaduk-gadukkan ilmu gaduknya dengan bambu di tanah Pasundan, kurang lebih begitulah. Ya, boleh Pak. Nah, di presentasi kali ini saya mungkin akan sekedar memberikan gambaran ya pengamatan saya sedikit tentang arsitektur bambu, mulai dari saat-saat digunakan secara vernakular oleh masyarakat luas, sampai kemudian saya aplikasikan secara kontemporer dalam bidang arsitektur. Ya, saya berasal dari ITB, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, khususnya di prodi arsitektur. Kalau kakak saya di teknologi bangunan, jadi saya memang dekat ke arah-arah teknologi lah, kurang lebih begitu. Mantap ya Pak. Dan ini kalau dilihat dari title-nya, Bapak sempat alumni Jerman ya, ada ING ya? Ya betul, saya S3-nya di Jerman, di RWTH Aachen, tepatnya di Chair of Structure and Structural Design. Profesor saya dari civil engineer yang banyak mendalami tentang konstruksi kayu. Kemudian saya membawa topik tentang bambu ketika saya di sana, dan fokusnya tentang sambungan bambu, kurang lebih begitu. Luar biasa Pak Andri. Baik, jadi lanjut Pak ya. Ya. Nah, mungkin cerita sedikit bambu, barangkali agak disingkat saja bahwa bambu itu adalah rumput raksasa. Nah, karena itu barangkali karena dia rumput raksasa, mungkin banyak sekali orang yang tertarik untuk menggunakan rumput ya dibanding menggunakan pohon atau kayu. Jadi barangkali ini yang banyak menarik minat bahwa rumah itu bisa dibangun dari rumputan. Itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan karena dia rumput, dia akan tumbuh dengan sangat cepat juga. Nah, Indonesia sendiri dianugerahi oleh spesies yang berlimpah ya. Ada lebih dari 10% ada di Indonesia, ya kurang dari 10% merupakan asli spesies yang berasal dari Indonesia. Nah, kenapa bambu sebenarnya sudah banyak dibahas ya. Utamanya karena renewable resource, jadi resource yang tidak akan ada habisnya. Karena kecepatan yang sangat tumbuh, dia boleh dikatakan self-regenerating, artinya bisa tumbuh dan diregenerasi sendiri. Dia bisa tumbuh tanpa perlu campur tangan manusia, dia akan tumbuh secara mandiri. Ya, karena anakan-anakannya itu tumbuh di sampingnya, kalau kita tebang tidak perlu ditanam, dia akan tumbuh sendiri. Dan dia tumbuh dalam kondisi yang sangat bervariasi. Dan karena itu bambu juga secara ekologi juga sangat penting untuk konservasi lahan, untuk konservasi air, menangkap karbon dioksida, memproduksi biomasa, dan juga utamanya adalah serbaguna material tersebut. Karena itu nanti ada jargon-jargon seperti suddenly everything is made of bamboo. Tiba-tiba semua dibuat dari bambu. Kemudian Simon Veles, grow your own house. Jadi bukan build your own house, tapi grow, tumbuhkan rumahmu. Nah, itu karena salah satu multigunanya dari bambu. Kemudian kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, ya mestinya yang ditonjolkan adalah konstruksi bambu, karena itu sangat dekat dengan ekonomi masyarakat. Jadi belum banyak pemain-pemain besar. Jadi mestinya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, mestinya pilihannya adalah di bambu. Nah, mungkin sedikit saja yang penting dari sifat karakteristik bambu adalah pertumbuhannya. Ketika dia tumbuh, dia sudah mencapai diameter yang
maksimalnya, diameter finalnya. Jadi rebung ini nanti akan menjadi bambu yang diameternya kurang lebih sebesar ini. Ya. Jadi tidak seperti kayu yang dia tumbuh kecil, makin lama makin besar, batangnya membesar, kemudian ada lingkar tahun. Tapi kalau bambu tidak. Jadi pertumbuhannya itu ada di dalam. Jadi ini contoh fiber di dalam dari batang bambu tadi. Fiber berumur 1 tahun dan 12 tahun. Yang 12 tahun sudah sangat padat dengan fiber, dengan serat-seratnya. Dan kekuatannya ada di serat tadi. Sementara yang 1 tahun banyak bolong-bolongnya. Karena itu kalau menggunakan bambu umur 1 tahun, dia akan mudah sekali untuk mengkerut. Jadi itu jadi dia dari sejak rebung diameternya akan diameter final ya Pak ya? Diameter final Pak, ya. Jadi nggak akan melebar, tapi dia malah tumbuhnya ke atas ya? Ya, betul. Tumbuhnya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun sudah mencapai tumbuh maksimal. Kemudian pertumbuhan selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya itu adalah pertumbuhan daun, ranting, kemudian juga di dalam dari batangnya sendiri. Jadi kalau bambu atau kursor saya kelihatan Pak ya? Kelihatan. Ya, di dalam pertumbuhan di sini, di batang-batangnya ini adalah serat-seratnya tadi semakin padat. Nah, kalau kita sebagai arsitek ya kita banyak berkecimpung di batang-batang ini. Nah, faktor-faktor penting, karakteristik penting itu adalah diafragma. Jadi ada diafragma di sini, ada node atau buku, dan internode atau kita sebut ruas. Ya, jadi ada ruas-ruas, ada bukunya. Ini faktor penting dalam konstruksi bambu. Ada elemen lain, ya. Tapi barangkali sebagai arsitek kita banyak bergerak di ketebalan ini. Ketebalan ada yang tipis, ada yang sampai nyaris pejal, kemudian ada lubang atau cavity, ada rongga di dalam bambu, kemudian ada diafragma, ada dinding. Nah, kalau distribusi fibernya sendiri, kalau kita potong semakin kecil, itu semakin ke arah luar itu semakin padat. Ya, jadi kalau kita lihat titik-titik hitam ini adalah fiber seratnya, sementara titik putih di dalam titik hitam ini adalah vessel atau semacam rongga. Ya, jadi rongga di mana dia digunakan untuk menyalurkan makanan ke seluruh tanaman ya. Dan kalau kita lihat, ya. Kenapa? Jadi seperti pembuluhnya itu. Ya betul, pembuluhnya ya betul. Nah, karena itu semakin ke arah luar, kalau kita lihat distribusinya semakin padat. Artinya apa? Itu semakin kuat. Jadi distribusi kekuatan dari seratnya itu semakin luas, semakin kuat. Jadi karena itu ketika kita menggunakan elemen luar, ini adalah elemen paling kuat. Sementara kalau menggunakan elemen di dalam, ini adalah elemen yang lebih lemah. Nah, ini nanti kalau kita bicara lebih lanjut dalam sistem sambungan bambu, ini bisa dibahas secara lebih detail di sana. Nah, barangkali kita tidak akan terlalu banyak membahas ke sana, karena kita akan, kita akan fokus di konstruksi. Nah, kalau kita lihat bambu seperti ini, ya bambu itu secara alaminya, ini kebanyakan rumah-rumah di Bali itu masih menggunakan bambu secara alami ya. Karena itu kekuatan alami dari bambu itu bisa 1-3 tahun. Ini menurut Profesor Jules Johnson. Ada beberapa tulisan yang lain ya. Tapi ya ini saja bisa kita gunakan secara kasar lah. Kalau ketemu dengan tanah di ruang terbuka paling hanya 3 tahun ya. Ini pun juga sangat tergantung dari jenis bambunya. Kalau ditutup ya agak sedikit diangkat dari tanah itu bisa sampai 4-6 tahun. Kalau kondisinya sangat ideal bisa sampai 10-15 tahun. Ini juga masih banyak tanda tanya, banyak faktor sebenarnya yang terkait. Tapi prinsipnya adalah saya katakan bambu itu adalah masuk dalam kategori non durable. Jadi masuk dalam kategori kelas 3, maka sering digunakan sebagai kayu orang miskin. Kayunya orang miskin, betul. Karena itu ketika kita ingin menggunakan, biasanya di secara masyarakat umum menggunakan untuk struktur-struktur yang temporer. Ya, ini banyak digunakan untuk vernacular architecture, hanya untuk bangunan-bangunan temporer, gazebo yang sangat cepat. Kalau pernah hadir di pasar seni ITB, itu semua hampir segala macam fasilitasnya dibuat dari bambu, karena memang paling mudah. Saung-saungnya ya. Saungnya, sculpture-nya, nah itu semua dari bambu karena memang sangat multiguna, tapi ya temporer saja. Nah, namun kalau untuk digunakan secara engineer harus melalui sebuah proses yang disebut bambu preservation, yang tidak akan saya tampilkan di sini ya, barangkali ini juga ceritanya cukup panjang. Ya, nah, pada prinsipnya kita akan membahas tentang engineered bambu construction, ya, bambu konstruksi yang sudah mengalami sebuah proses secara rekayasa. Nah, ini tentu hanya bisa dihasilkan melalui sebuah proses pengawetan yang
reliable, yang bisa diandalkan. Nah, kemudian saya akan langsung pada klasifikasi dari konstruksi bambu. Pada saat saya mulai meneliti bambu di disertasi saya tahun 2009 awalnya, itu belum ada klasifikasi bambu, konstruksi bambu yang solid. Nah, klasifikasi paling mudah tentu berdasarkan jenisnya. Jadi ini adalah batang bambu, konstruksi dari batang bambu, ini konstruksi dari bambu bilah, ini adalah konstruksi kombinasi dengan beton, ini dengan plaster, ini sudah menjadi laminasi. Ya, meskipun bentuknya macam-macam, ini boleh dikatakan sebagai konstruksi bambu, namun dengan beberapa bentuk dari bambu. Nah, lebih jauh dari itu, saya ingin menggambarkan bahwa bagian atas ini idenya adalah untuk menggantikan elemen lain dengan bambu. Contoh paling ideal adalah di atas ini. Ini tadinya steel reinforced concrete, dirubah menjadi bamboo reinforced concrete. Jadi beton dengan tulangan bambu. Yang ini konstruksi kayu, persis sekali dengan konstruksi kayu, tapi dibuat dengan bambu laminasi. Karena itu di bagian atas, ini saya mengkategorikan sebagai sambungan bambu substitutif, atau sambungan bambu yang idenya adalah sebenarnya untuk mensubstitusi elemen lain, dengan berbagai macam alasan. Menggantikan ya betul, karena alasan, terutama karena alasan ekologi, ya, ekologi, carbon emission, dan lain-lain. Kemudian, ya sudah, gunakan bambu dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Nah, sementara di sisi lain, itu saya mengkategorikan sebagai non-substitutif, atau saya katakan sebagai konvensional, di mana ini juga masih dibagi dua, yang bawah adalah tradisional, sementara yang ada lompatan dari tradisional menjadi sesuatu yang modern. Ya, di atas ini adalah engineered, atau sudah ada tambahan kerekayasaan. Nah, ini adalah bambu proyek yang sudah saya lakukan, range-nya cukup luas, dari mulai geodesic dome, kemudian saya juga buat space frame, ada tensegrity, ada satu sistem struktur yang saya temukan, yang saya namakan reaction. Ini adalah nanti ada di antara reciprocal frame dan tensegrity, di tengah-tengahnya ada namanya reaction. Kemudian ini adalah sistem sambungan hasil dari disertasi saya, Barcom join. Ini kemudian adalah rumah bambu plaster yang saya kembangkan. Awal-awal saya bergelut di bidang bambu adalah mendevelop rumah-rumah bambu plaster. Di bidang engineered bambu construction ini ada beberapa arsitektur, 4 diantaranya yang saya tampilkan di sini. Ini adalah OBI, ini Masjid di Lombok, ini rumah ibu dan anak di Jatiluhur, ini resort di Kepulauan Anambas. Tapi barangkali karena waktu, ya, tidak semua saya tampilkan. Ini menarik, Pak. Yang bambu plaster ini artinya dia gedek bambu gitu ya, hanya ya, di plaster ya? Ya, gedek bambu kemudian kita plaster. Sehingga itu nggak ada tulangan besi lagi di dalam untuk nggak ada ya. Jadi idenya adalah benar-benar membuat rumah murah menggunakan bambu yang paling murah juga. Nah, idenya adalah kondisinya banyak sekali masyarakat yang tidak suka dengan tinggal di rumah bambu. Karena itu mereka lebih ingin tinggal di rumah bata, rumah beton. Nah, kenapa nggak saya kasih alternatif seperti ini? Ya, rumah bambu plaster. Ini adalah hasil dari tesis saya S2 dulu di ITB. Hasilnya adalah salah satunya konsep rumah bambu plaster ini. Itu struktur tiang-tiangnya pun bambu di dalamnya? Di dalamnya bambu semua. Ya, semuanya bambu. Jadi bangunan ini sebenarnya sudah berdiri tanpa diplaster. Nah, plaster itu kemudian menambah kekuatan, kemudian juga selain itu menambah umur dari bambunya, kemudian juga thermal insulation, ya, insulasi thermal, lebih begitu. Juga fire resistant, jadi lebih kuat secara ini. Anti kebakaran jadinya sekarang. Sementara yang Barcom join ini join untuk menyambung apa ya, Pak? Ini sambungan bambu untuk sambungan tarik tinggi. Nah, konstruksi yang kemarin ditampilkan Pak Pon itu menggunakan Barcom join, ya, desain dari saya gitu ya, yang memenangkan yang memenangkan penghargaan dari PU yang kemarin ditampilkan di videonya ya. Jadi saya yang menulis juga di situ dan menggunakan Barcom join ini dan bisa memenangkan salah satu di lomba karya PU, ya. Konstruksi, ya betul. Itu berarti kabel ya, itu ya, kabel baja ya, Pak? Ya betul, kabel baja. Nanti di presentasi kalau nggak salah ada, Pak. Baik, silakan, Pak. Ya. Nah, ini mungkin saya ingin sedikit membahas bagaimana lompatan dari tradisional. Jadi kalau tradisional itu karena durability-nya rendah, banyakkan digunakan untuk temporary, idenya adalah kebanyakan konstruksinya itu
untuk konstruksi yang cepat dibangun. Jadi paling penting adalah fungsi dan kecepatan. Mereka tidak terlalu peduli pada kekuatan dan durability, karena memang dia untuk fungsional saja, bangunan rendah, bangunan kecil, bisa menaungi atap. Ya, tapi eksplorasi dari karakteristik bambunya sangat menarik. Ya, ini yang kemudian saya lihat contohnya di sebuah rumah di Lombok. Ya, saya lihat di sana, wow, menarik sekali. Ya, sederhana, ya ini memang speed aja, kerapihan, kemudian durability-nya itu tidak terlalu diperhatikan. Ya, ini sebuah konstruksi bangunan yang dibangun hanya dalam waktu 1 bulan. Kemudian besar sekali kompleksnya untuk upacara pemakaman. Jadi tradisi di sana untuk dimakamkan mereka membuat rumah. Ya, rumah ini, komplek ini kemudian digunakan untuk fasilitas funeral, ya, pemakaman. Nah, bagaimana lompatan dari tradisional menuju engineered bamboo construction? Dari sesuatu yang seperti ini, gazebo, ke arah seperti ini. Ini adalah masjid yang saya desain di Lombok. Lompatannya itu prinsipnya sih semakin besar, ya, semakin besar bangunannya, semakin besar bentangnya. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah dengan cara memperkuat elemen-elemen struktur yang tradisional, menggunakan satu bambu yang besar, kemudian balok-balok yang kecil, gitu ya. Nah, itu kemudian digantikan dengan kombinasi dari beberapa bambu. Ya, balok bambunya didobel, kolomnya juga semakin banyak. Nah, ini adalah lompatannya ke arah sana. Jadi memperkuat elemen-elemen strukturnya. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya ada lompatan kecil kalau menurut saya. Di tradisional itu menggunakan tali dan pasak. Nah, di modern itu prinsipnya menggunakan sambungan murbaut, atau dalam bahasa Inggrisnya bolted joint. Nah, ini sebuah potongan karya Simon Veles. Dia membuat seri pavilion, potongan dari baloknya sebesar ini. Dan ini hanya mungkin dengan peralatan bor dan juga murbaut yang seperti ini. Karena tanpa itu hanya menggunakan pasak dan tali, sepertinya tidak memungkinkan hal itu bisa terjadi. Jadi itu murnya itu menembus semua komponen bambu saling bersilangan, jadi semuanya saling reinforce ya? Ya, betul. Itu jadi menjadi satu kesatuan, satu unity sebagai elemen structure. Nah, itu yang kemudian lompatannya sebenarnya sedikit, tapi efeknya ke dalam desain itu luar biasa. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah desain saya, Great Hall OB, Outward Bound Indonesia. Ini dipakai untuk meeting, gitu ya. Jadi Outward Bound Indonesia ini adalah sebuah perusahaan untuk melatih kepemimpinan, leadership, kemudian kekompakan. Nah, biasanya mereka aktivitasnya kebanyakan di outdoor. Tapi ketika terjadi hujan atau di pembukaan dan penutupan biasanya menggunakan hall ini selain itu juga ada banyak kegiatan lain di dalamnya. Dan ini bentangnya 30 kali 31, besarnya seperti ini. Nah, bentang yang 20 meter itu diselesaikan dengan struktur perimeter yang kuat, itu sebesar 3 meter. Kemudian ada cantilever sebesar 5 meter, ditambahkan dengan floating roof sebesar 10 meter. Jadi total 20 meter bentangannya. Besar sekali. Nah, ini saya desain dengan rangka 2 dimensi, dengan harapan ini rangka seperti ini nanti dibuat di atas tanah, direbahkan. Jadi setelah selesai baru kemudian didirikan, dirakit, ditempel satu dengan satu, sehingga kebanyakan pekerjaan akan dilakukan di atas tanah, tidak di ketinggian. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah struktur yang baru saja selesai di Legong Awi, Cimahi, di mana saya diminta untuk membantu mendesain dan membangunkan satu unit bangunan seperti ini untuk ruang pertunjukan. Jadi semuanya dibuat secara 2 dimensi. Ini adalah rangka planar 2 dimensi. Setelah selesai ya tinggal diberdirikan satu persatu. Nah, cara mendirikannya bermacam-macam. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, kembali ke OBI tadi, ya ini adalah beberapa contoh bangunannya. Di sini saya juga menerapkan, ini tahun 2000, saya mendesain 2009, kemudian terbangun sekitar 2011-an begitu, selesai terbangun, dan ini bentuk-bentuk high par saya gunakan di bagian entrance, dan ini adalah floating roof-nya. Dan ini digunakan saat saya menyelenggarakan AA Visiting School dengan AA School London 2018, kita mengadakan acara juga di sini. Nah, ini adalah gambar lain
yang menarik adalah pemanfaatan skylight, dan itu membuat pattern yang selalu berbeda. Hanya kembali pattern yang sama, hanya kembali pada tahun berikutnya, ya, karena pergerakan matahari. Posisi matahari, betul. Ya, betul. Ini luar biasa sekali ya Pak. Berarti itu kolom yang mengelilingi itu semua tipikal ya? Ya, sebenarnya kolomnya tipikal, kemudian disusun secara radial, sehingga dia disusun secara radial elliptical gitu ya? Ya, elliptical, betul Pak, ya. Jadi membentuk sebuah susunan yang juga memiliki kekakuan yang sangat baik pada semua arah, kurang lebih begitu. Sementara untuk floating roof-nya itu sebenarnya seperti meniru truss frame yang biasa digantung gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi ini jadi kalau dilihat struktur secara keseluruhan, ini struktur dua sendi. Jadi sendinya ada di bagian atas di sini, karena ini boleh dikatakan ini struktur rigid, kanan kiri rigid. Nah, dua sendinya ada di bagian atas. Luar biasa. Nah, ini adalah hiperbolik parabolik di bagian entrance ya, dan satu lagi di sisi di atas panggung. Ini selama kita mengadakan Bamboo Nation dengan Bu Maureen dan Pak BA dari Parahyangan University, kita mengadakan acara Bamboo Nation di salah satu acara seperti diadakan di sini di OB. Ini acara lain. Nah, berikutnya yang ingin saya tampilkan di sini yang juga menurut saya cukup menarik untuk dipresentasikan adalah pembangunan polo viewing deck untuk SEA Games 2019 Filipina kemarin. Nah, prinsipal arsiteknya Sangai Arsitek, kawan saya Christian Salandanan itu mendevelop shape-nya. Nah, kemudian meminta saya untuk membantu mendevelop rangkanya. Jadi rangkanya bagaimana nih? Karena constraint-nya adalah kekuatannya harus sangat bagus untuk bisa menahan typhoon. Jadi Filipina itu adalah typhoon. Sering kena typhoon ya. Betul. Kemudian permasalahan lain ketika saya datang harusnya sih tiang-tiang beton ini sudah jadi. Jadi ketika saya datang, saya membangun platform dulu di atas sama bambunya, kemudian diletakkan di atas ini. Nah, tapi ternyata ceritanya berbeda. Nah, saya berkomunikasi melalui WhatsApp, bagaimana mencoba mendevelop struktur rangkanya. Pada prinsipnya arsiteknya ingin ada space yang cukup luas di bagian bawah, tapi di sisi lain saya juga ingin menyediakan kekakuan yang cukup untuk menahan cantilever yang cukup besar, selain itu juga angin. Nah, jadi selain itu untuk kecepatan saya menghindari sebanyak mungkin ketemu sambungan T-joint seperti ini, jadi lebih banyak nanti ditumpuk-tumpuk. Jadi menggunakan sistem bore bout saja, tanpa menggunakan banyak takikan. Nah, ini selama pelaksanaan, pertama kita buat frame-nya dulu. Ini juga planar frame. Ini prinsipal arsiteknya, Christian. Jadi, dan kita membuat rangka yang pertama itu dengan sebelumnya kita membuat template dari ini. Nah, setelah rangka pertama selesai, rangka inilah yang kemudian kita jadikan template. Jadi kita buat rangka-rangka selanjutnya di atas dari template ini. Jadi kita letakkan di atasnya. Karena itu adalah karena template-nya menjadi lebih stabil ya, lebih stabil. Jadi bikin kayak rig ya? Iya, betul. Jadi nggak akan mungkin salah sudut atau salah apa nih? Betul. Setelah selesai ya kita letakkan saja di sampingnya. Nah, harusnya ketika kita ke sana ini sebenarnya sudah selesai bangunan platformnya, tapi akhirnya belum selesai sehingga akhirnya ya mau nggak mau kita bangun di lokasi ini. Jadi kita bangun di lokasi ini semuanya gitu ya, termasuk yang sudah naik ini semua dibangun di sini, kemudian baru diangkat. Diangkat pakai mobile crane, tinggal pindah utuh ya? Iya, betul. Jadi kita pecah menjadi 3. Tiap 3 rangka kita buat di sini. Kenapa demikian ya? Karena belum jadi platformnya, jadi bekerja berbarengan. Nah, setelah selesai baru ini diangkat dan baru kemudian di ketiga rangka ini disambung. Dan lalu pekerjaan penutup atap. Nah, bagusnya dari ini adalah mengurangi sebanyak mungkin pekerjaan di ketinggian, terutama ketinggian seperti ini. Karena kondisi ketika kita datang juga seringkali terjadi hujan. Seringkali terjadi hujan. Nah, hasilnya bisa selesai dalam waktu yang tepat juga. Jadi tepat waktu kita bisa selesaikan struktur ini, dan ini digunakan untuk ya VVIP ya, karena polo itu ternyata yang hadir tuh di SEA Games, tapi yang hadir bangsa pangeran dari Brunei, petinggi ya. Itu penutupnya dengan ini ya Pak ya, jerami atau apa ya Pak? Ya, penutupnya cukup menarik ya. Jadi jerami ini sebenarnya bukan kamuflase ya. Jadi secondary layer.
Jadi yang pertama Oke. mereka tetap dengan metal sheet. Jadi di bawahnya ini ada metal sheet, kemudian dipasang lagi rangkanya, baru kemudian ditutup dengan semacam jerami ini. Kemudian Jadi bisa memberikan efek yang sangat bagus memang. jadi supaya ringnya juga nggak terlalu banyak ya kalau langsung jerami apa ya? Iya betul, kalau langsung jerami kan harus tebal. Betul. Dan sebagainya. Nah, cuma memang kalau seng itu kan apa namanya jelek sekali ya. Jadi Ya, begitu kita cover dengan ini memang jadi cantik, ya, sangat alami. jeraminya nyender di metal sheet-nya. Ya betul. Nah berikutnya barangkali yang ingin saya sampaikan bagaimana saya kemudian mengeksplor bambu untuk material mensubstitusi material lain. Ini juga satu topik yang cukup menarik. Yang pertama adalah mungkin ini ya, geodesic dome. Ini waktu itu saya dan Pak Budi Faisal Pak Budi Faisal yang dapat job untuk membuat geodesic dome di Korea dalam World Bamboo Congress 2015. Nah, saya belum pernah membuat dome sebelumnya, tapi menurut saya ini tantangan yang menarik. Tapi saya pernah melihat dome sebelumnya oleh di Bambu di Gen pada World Bamboo Congress sebelumnya di 2012. Nah, saya mempelajari sambungannya, kemudian saya copy lah istilahnya seperti itu. Saya ambil idenya, saya buat juga dengan pendekatan parametrik, dibantu rekan dosen Rahmat. Kemudian kita bisa menerjemahkan sambungannya, panjang-panjang dari batangnya, dan semua kita buat di Bandung. Kita kirim dengan kontainer, kita datang ke sana dengan tukang, dalam 2 hari kita bangun geodesic dome ini. Hasilnya adalah seperti ini digunakan untuk ketar-ketir juga, karena kita belum punya pengalaman dan langsung bangun pertama kali langsung di Korea. Tapi ya ternyata alhamdulillah bisa berhasil. Ini digunakan sebagai tempat untuk ruang jual beli, ya, semacam market untuk berbagai macam kerajinan selama World Bamboo Congress di sana. Ada 2 sebenarnya yang kita buat, satu ini, satu lagi pavilion. Ya, pavilion yang didesain oleh Pak Budi Faisal. Itu dibangun di dalam ruang. Dan ini penutupnya ini ya, fabric ya, tension. Ya, membran ya, betul. Membran ya. Ini juga kita joinnya logam ya. Kenapa? Joinnya itu metal ya, itu yang segi ya, joinnya ini 6. metal. Ya, ini semacam mangkok metal begitu. Kemudian ini juga kita siapkan semua di Bandung, kita bawa ke sana. Lalu ya kita rangkai di sana lah. Nah, tahun 2016 saya diundang ke Kolombia. Sebelumnya 2006 saya disponsori ke Kolombia untuk pertama kali. 10 tahun kemudian saya diundang untuk hadir sebagai pembicara di sebuah seminar. Kemudian saya diminta untuk membuat beberapa workshop Pentagon. Jadi mereka sudah buat sambungannya. Saya mengajarkan sambungan Barcom join ini. Ada ini Barcom join saya ajarkan di sana karena mereka tertarik dengan desain sambungan ini. Nah, ini dikombinasikan untuk menjadi struktur pentagon. Kita bangun kalau nggak salah 3 kali. Jadi dibangun di satu tempat, dibongkar lagi, pindah ke tempat lain, kita ngadain workshop lagi dengan peserta yang berbeda. Berarti segi 5-nya itu yang pentagonnya itu yang nahan beban juga ya Pak ya, plat besinya itu ya. Ya, disinilah semua gaya itu bertumpu. Jadi bertumpu. Ya, jadi semua ditumpu di sini ya, karena ini gayanya hanya murni mengalami tarik atau tekan. Nah, disinilah kekuatan dari semua gaya itu bertumpu. Jadi bambunya tinggal mengalami tarik atau dia mengalami tekan. Join itu yang pentagon itu berarti harus dihitung dulu ya berarti ya Pak ya, untuk sebelum dimanufaktur, dicetak gitu misalkan, dan pakai steel. Ya, betul. Jadi harus harus dengan pendekatan parametrik ya. Di saya yang geodesic dome itu juga pendekatan parametrik. Nanti dengan bantuan grasshopper dan rhino kita bisa menentukan sudut-sudut dari ini, tekukannya ini berapa dan sebagainya. Ya, itu kuncinya. Nah, kemudian ketika kita tahun 2018 saya usul ke LPPM untuk membuat sambungan ini kita buat oleh LPPM dengan dana LPPM untuk idenya adalah kalau kita ada bencana, kita bisa gunakan join ini, kita transport ke mana daerah bencana, kemudian dengan bambu yang ada di sana kita bangun geodesic dome sebagai tempat untuk pengungsian ya, pengungsi, untuk posko dan sebagainya. Nah, kita bangun satu di Lombok tahun 2018. Ini yang bangun kebetulan saya nggak bisa hadir, jadi saya mengutus mahasiswa saya yang masih S2, ada juga mantan mahasiswa yang sempat saya ajak ke Korea. Dia sudah punya pengalaman, karena saya nggak bisa hadir,
saya minta untuk hadir ke sini dan membantu membangun ini. Nah, setelah selesai, mangkok ini kemudian kita bawa lagi ke Bandung, karena hanya ini saja yang kita bawa ke Bandung, yang lainnya ditinggal, apalagi bambunya bisa dari setempat, ini masih di Lombok, kemudian kita gunakan untuk membuat sculpture. Saat itu ada rektor ya, ada pemilihan rektor. Nah, saya usul kita bikin sculpture untuk memeriahkan pemilihan rektor ya. Rektor sekarang terpilih waktu itu Bu Reni. Nah, ini nanti dipasang beberapa poster dari rektor-rektor. Nah, sebelumnya sangat sulit untuk membuat sculpture seperti ini di ITB, apalagi sampai menutupi sebuah taman. Perizinannya sangat sulit, tapi karena ada momen tadi, momen pemilihan rektor, ya kita manfaatkan. Dan kita berhasil membangun. Dan ini juga domnya jauh lebih besar, sedikit lebih besar ya, ini 13 meter. Yang di Damyang maupun yang di Lombok itu hanya 10 meter. Ini karena 13 meter, karena memang taman di dalamnya ini lebih besar, sehingga kita harus menambah. Sehingga kita mendefine lagi batang-batangnya. Ini berarti sebenarnya setiap batang itu punya panjang yang sama ya, bambunya? Diameter sama, panjang sama ya? Enggak sama semua, Pak. Jadi enggak sama semua ya? Tidak sama semua, ya. Bentuknya kelihatannya cukup simetris betul. Ya, segi enamnya ya? Ya, betul. Tapi sebenarnya tidak sama. Ya, jadi berapa? Nah, ini semua terdefine melalui tadi pendekatan parametrik tadi. Ya, jadi sekarang enak ya Pak ya, dibantu komputer dia. Ya, betul. Dengan komputer. Cuman pas memasang di lapangan ya, ngatur sudutnya ini mungkin dinaikin dulu, jangan dikencengin dulu gitu kali ya Pak ya? Enggak, jadi sudah fix Pak, sudah fix semua. Jadi seperti yang di Korea itu kita nyaris tanpa awal-awal tanpa stagger. Jadi kita bisa naik di sini, kalau segitiga sudah kita buat paling nggak ada 3, itu sudah bisa firm ya, sudah bisa berdiri. Nah, nanti kita sambung lagi sebelahnya, terus mulai dari base dulu, base melingkar ke sana, udah naik 1 level lagi, terus gitu sampai ke puncak. Nah, cuma kalau ya. Puncak karena khawatir ya kita naik harus bikin platform di bawahnya. Ya, bikin scaffolding ya. Ya, bikin scaffolding di bawahnya. Nah, jadi itu yang geodesic dome. Yang berikutnya reciprocal frame. Jadi juga menarik. Ini pertama kali saya mengaplikasikan reciprocal frame sama Pak Budi dulu di Toraja. Saya diminta Pak Budi untuk membantu beliau buat workshop, dan kita bikin workshop di Toraja. Nah, waktu itu idenya adalah mengajarkan konstruksi-konstruksi dengan sambungan mur baut dan sebagainya. Tapi ketika kita datang, mur bautnya belum ada. Ya, murnya sudah ada, mur bautnya belum ada. Lalu muncul ide untuk membuat struktur reciprocal frame seperti ini. Ini adalah struktur yang dipopulerkan oleh Leonardo da Vinci. Ketika dia membuat Leonardo da Vinci Bridge, dengan batang-batang yang pendek, kita bisa membuat bentang yang jauh lebih besar. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu cocok untuk bambu, tapi saya ingin mengajarkan mahasiswa saya dan juga masyarakat ada sebuah sistem yang namanya reciprocal frame, dan bambu akan menarik untuk diaplikasikan, meskipun harus diakui sebenarnya tidak cocok ya, karena penampangnya yang bulat, kemudian juga dalamnya yang hollow, itu membuat dia mudah sekali untuk crack ya. Tapi Leonardo pakai kayu ya, singkat saya. Ya, betul, Leonardo pakai kayu dan tidak perlu pasak. Tapi kalau bambu nggak bisa tanpa pasak karena licin sekali. Dan bulat-bulat begini pasti loose gitu ya. Jadi akhirnya kita gunakan pasak. Nah, kemudian saya juga mengaplikasikan tadi dengan cara membuat sistem yang berbeda. Sama-sama geodesi, sama-sama reciprocal frame, tapi yang satu yang ini saya buat dari elemen yang berbentuk besar dan elemen yang berbentuk kecil. Nah, yang kecil ini digunakan untuk mengikat atau menjalin elemen-elemen yang besar. Nah, ini kita bikin ikatan angin tuh Pak ya. Nah, tengahnya itu digunakan biar tidak deform. Tengahnya ini digunakan ikatan angin dengan tali. Jadi dengan tali. Nah, ini kita bikin workshop dengan Politeknik Singapura tahun 2018. Nah, mungkin ini bisa dilihat bagaimana cara mengkonstruksikannya. Jadi kelompok-kelompok itu dibagi dalam beberapa, masing-masing kelompok itu ada yang membuat modul besar, ada yang membuat modul kecil dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, setelah mereka selesai semua membuat modul, nah mereka bergotong royong untuk menjalin atau menganyam modul-modul tadi. Nah, ini menjadi sesuatu yang ramai memang ya. Workshopnya jadi menarik karena mereka harus bergotong royong, dan ya harus diakui sebenarnya ini cukup ya, di beberapa kasus barangkali seperti saya pernah bikin workshop dengan QC University, mereka sangat concern terhadap safety. Seperti ini barangkali mahasiswanya tidak diperbolehkan ya, atau setidaknya menggunakan safety equipment yang jauh lebih banyak. Tapi dengan ini agak santai sehingga
Kita bisa, ya juga karena strukturnya juga relatif kecil. Nah, kita bisa bikin seperti ini, dirangkai, kita bisa lihat. Dia saling ini ya, saling tumpu ya berarti ya. Ya, betul. Batang ketemu batang, dia lumpuh terus ngunci ke segmen berikutnya gitu ya. Ya, betul. Dan ini kalau dilihat dari di atas, ya ini adalah segmen yang panjangnya. Nah, segmen yang pendeknya dipakai untuk mengunci. Jadi kita buat seperti itu. Nah, ini saat saya bikin workshop di Kuala Lumpur, kebun-kebun Bangsar. Waktu itu diundang oleh arsitek, saya kok lupa ya siapa, arsitek lanskap yang terkenal dari Malaysia. Malaysia yang terkenal Kenneth Yeng, Pak. Ya, jadi saya diminta untuk membuat ini, bukan Kevin Low ya, satu lagi sih siapa? Apa ya? Ya nanti kita cari, Pak. Nah, apa namanya? Kita membuat ini untuk digunakan untuk greenhouse. Jadi kita gunakan dengan cara manual yang satu dengan cara prefab tadi, dengan cara prefab. Nah, ini ketika saya bikin workshop dengan ASF, Architecture Frontiers, saya juga membuat tetap sama reciprocal frame, tapi caranya sekarang berbeda lagi. Yaitu elemennya terdiri elemen yang disatukan panjang seperti ini dengan murbaut, dan elemen-elemen yang pendek-pendek. Nah, ini juga sama. Jadi elemen-elemen ini lepas, ada elemen yang panjangnya. Nah, kita bisa buat juga sistem reciprocal frame seperti ini. Nah, lalu aplikasinya seperti apa? Nah, kita pakai untuk membangun sebuah community shelter pas gempa Lombok. Jadi PPM mengirim volunteer dan saya mendaftar. Kemudian saya bawa mahasiswa saya untuk kemudian kita bangun beberapa fasilitas termasuk geodesic dome tadi. Ini juga salah satunya community shelter, ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita lihat cukup menarik bagaimana konstruksinya dan kita lihat sangat besar gitu ya strukturnya, dan kita bisa melihat fleksibilitas dari bambu. Kita juga menggunakan sambungan yang sangat sederhana dengan tali temali. Oh ya, arsitek Malaysia tadi Seksan ya, saya kok lupa jadi Seksan. Ya, arsitek lanskap. Nah, ini kalau kita lihat, nah bentangnya udah menjadi cukup lebar. Sebenarnya ini kalau dalam kategori tidak murni reciprocal frame ya, ini sudah kombinasi ke arc truss. Jadi kita bisa memiliki struktur yang relatif bentangnya cukup besar. Jadi kita buat struktur seperti ini, dan ini digunakan untuk posko ITB dan UNRAM setelah gempa 2018. Nah, lalu dari pengalaman-pengalaman tadi, kemudian kebetulan ada satu masjid yang roboh di Lombok Utara, tadinya menggunakan struktur bata seperti ini, kemudian masyarakat Aceh mengumpulkan dana, difasilitasi oleh Pemprov Aceh, waktu itu dipimpin oleh Pak PLT Gubernur Aceh waktu itu, Pak Nova Iriansyah. Pak Nova itu kawan saya di S2 di ITB, beliau mengontak saya untuk menawarkan kerjasama untuk membangun masjid di Aceh tadi, maaf di Lombok. Nah, saya menawarkan membuat bangunan dari bambu, masjid dari bambu. Kenapa? Karena pertama bambu potensinya besar di Lombok, kemudian mereka juga trauma terhadap bata dan beton, sehingga muncul kesempatan emas untuk bisa mempromosikan menggunakan bambu. Ide konsepnya adalah balai lumbung. Jadi ini tempat menyimpan padi di Lombok. Menurut saya sangat menarik, dan ini banyak diaplikasikan juga di banyak bangunan sana, tapi banyak yang secara naif ya, menampilkannya sangat naif. Bangunan yang sudah jadi ditempeli saja bentuk misalkan gerbang di awal seperti ini di fasad di depan. Nah, tapi saya menggunakannya dengan cara lain. Ini adalah evolusi bagaimana struktur tadi saya buat ya, struktur masjid. Ini awalnya berangkat dari Da Vinci Bridge, kemudian kita lihat tadi untuk membuat bentang yang lebih besar lagi, itu saya improvementnya adalah dengan cara mengubah dari bending active structure menjadi vector active structure berbasis segitiga, karena segitiga adalah salah satu prinsip struktur yang paling stabil. Nah, lalu di masjid ini saya kombinasikan keduanya, vektor ditambah bending aktif, membentuklah sebuah struktur seperti ini yang kita sebut kombinasi dari vektor dan bending aktif. Ini menjadi struktur dari Masjid An-Nur. Nah, kemudian kita buat image-nya seperti ini.
Nah, ini image yang lain. Kemudian ya untuk bisa dibangun harus dibuat maketnya karena tukang tidak bisa melihat gambar ya. Tukang-tukang bambu itu harus melihat maket, maka dengan itu mereka dengan bisa jelas melihat susunan dari bambu-bambu tadi. Nah, salah satu yang tadi saya gambarkan itulah kegunaan dari planar frame. Nah, tapi ini berbeda cara mengaplikasikan. Jadi planar frame-nya digunakan bukan ke arah melintang, tapi sebenarnya ke arah memanjang. Jadi struktur-struktur memanjangnya itu dirakit di bagian bawah, kemudian setelah selesai baru dibangun di atas fondasinya, di atas pedestal. Nah, lalu persatu disusun membentuk ini dulu, bentuk luarnya dulu dengan ditambahkan banyak scaffolding. Nah, setelah selesai, kemudian ditutup dengan terpal agar kondisi kerja di dalam lebih nyaman karena kondisinya sangat panas di sana. Nah, kemudian setelah selesai baru menyusun bagian-bagian dalam, struktur rangka bagian dalamnya. Hasilnya adalah ini di saat peresmian. Jadi masjid bambu barangkali yang cukup besar ya. Ada masjid bambu sebelumnya yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, ini dengan pendekatan yang lebih modern. Luar biasa sih Pak ini. Ya, ini saat sholat Jumat yang pertama. Nah, ini kondisi terakhir. Jadi kondisi terakhir kita masih mencemurnakan tulisan kaligrafi yang ada di sini. Jadi ini ada di Lombok Utara dan saat ini menjadi salah satu destinasi wisata baru barangkali ya. Ketika datang ya, cukup ikonik ya Pak. Ya, betul. Itu penutupnya dengan sirap ya Pak? Atau apa ya? Penutupnya kita menggunakan semacam bitumen. Ya, lembaran genteng ya. Ini ya, genteng metal bitumen ya. Ya betul. Jadi bukan lokal sih, didatangkan dari Jakarta. Jadi semacam tegola, tapi mereknya Certain-Teak yang kita nggak boleh menyebut merek ya. Jadi Pak. Ini bitumen. Bitumen ya. Ya bitumen. Jadi ini yang selalu menjadi tantangan dari arsitektur bambu ya. Sektor bambu sangat punya powerful untuk bisa membuat bentuk-bentuk yang sangat organik. Tapi tantangannya bagaimana bentuk organik tadi bisa diselesaikan dengan material-material yang punya ketahanan yang tinggi. Nah, itu yang menjadi tantangan ya. Nah, akhirnya kalau saya sendiri pendekatannya selalu start dari penutup atapnya apa ketika kita mendesain bambu. Nah, itu selalu saya jadikan start awal. Kalau kita penutup atap, penutup atap ilalang. Nah, itu desain bisa sangat organik gitu. Ya, dan bisa melingkar bulat, tapi begitu untuk masjid, kalau pakai ilalang banyak di Lombok, tapi kalau mereka harus mengganti 5 tahun sekali, waduh itu nggak reliable. Ya, nggak reliable. Nah, berikutnya adalah yang ingin saya tampilkan adalah kaitannya dengan tensegrity. Ini berapa menit ya, Pak, saya bicara ini? Lanjut aja, Pak. Seru, Pak, ini, Pak. Ya, tensegrity. Nah, ini tensegrity ini ceritanya cukup panjang juga. Nanti mungkin jadi tensegrity itu secara definisi adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen kaku dan elemen-elemen lunak, batang lunak. Nah, elemen yang tarik, elemen kakunya ini mengalami gaya tekan, elemen tariknya mengalami gaya tarik. Ya, jadi ditarik. Ini yang disebut sebagai tensegrity. Tidak hanya itu, saling menjaga posisi dengan kabel bajanya itu ya. Ya, nah bahkan tiangnya sendiri juga terkunci dengan struktur horizontalnya ya. Ya, satu lagi definisinya adalah elemen-elemen kakunya tidak boleh menempel satu dengan yang lain. Jadi semua batang-batang ini seperti terlepas satu dengan yang lain. Nah, itulah seksinya dari struktur tensegrity ya. Challenge-nya juga di sana. Jadi sangat menarik. Nah, ceritanya sangat panjang. Jadi saat itu saya lagi S3 di Jerman. Ini tempat saya sekolah di Track Konstruksionen. Terjemahan bahasa Inggrisnya Structure and Structural Design. Nah, kemudian saya diminta untuk membimbing atau mengadakan seminar untuk mahasiswa S2 dan S1 di sana. Dan profesor saya memberi judul tensegrity bambu. Saat itu saya sudah sempat banyak melihat sculpture model-model tensegrity di sana ya, di chair saya. Tapi saya belum pernah ketemu, belum pernah tahu apa itu. Nah, itu menjadi tantangan yang sangat besar. Akhirnya ya sudah, saya tidak bisa menolak. Saya akhirnya belajar apa itu tensegrity.
Nah, kemudian ketemulah nama-nama Kenneth Nelson, Buckminster Fuller, dan banyak tokoh yang lain. Dan ini salah satu karyanya, dan ini yang diklaim sebagai applied tensegrity yang diaplikasikan menjadi jembatan, meskipun ini menjadi tidak pure ya, karena elemen tekannya beberapa saling nempel. Nah, akhirnya ya sudah, ini dilaksanakan, ini profesor saya, dan kita mengadakan workshop. Workshop pertama itu adalah, ini saya tidak terlihat karena saya kebanyakan moto nih, jadi saya tidak ada foto. Jadi saya mengajarkan mahasiswa bagaimana membuat model, ya, kemudian mereka konsultasi dengan profesor. Ini juga salah satu senior lecturer di sana memberikan masukan. Ini kebetulan yang dibahas adalah tensegrity yang saya desain, saya buat sendiri. Hasilnya adalah seperti ini, menarik sekali ya. Jadi mereka juga baru pertama kali ketemu dengan apa itu tensegrity, dan kemudian kita memakai ya. Ini beberapa hasil yang menarik yang saya tampilkan. Ini dan barangkali 3 yang terbaik itu adalah yang berbentuk bird. Jadi saya ingin mereka membuat sculpture tensegrity kemudian memberi makna. Dan ini ya, ini bentuknya seperti burung, makanya muncul bird. Ini seperti perahu, makanya namanya tense boat. Ini tema-temanya ya. Ya betul, membran dan bambu, ini disebut membu. Nah, akhir-akhir ini kan 2011. Di 2015 saya lihat ada yang mengklaim menemukan struktur yang dinamakan bending active tensegrity. Jadi tensegrity yang ininya ditekuk seperti ini. Ini sama persis dengan hasil karya Mas yang ini. 2011. Ini di Stuttgart. Menarik. Nah, saya sendiri membuat 2 desain di dalam workshop tadi. Yang pertama adalah pagoda, kemudian 9 bambu, saya sebut seperti itu, karena terdiri dari 9 bambu yang sama. Nah, setelah kita berdiskusi dengan profesor, dengan senior lecturer tadi, semester berikutnya adalah membangun dalam skala 1:1. Opsinya adalah mana nih yang akan kita bangun. Ya, dari berbagai macam bentuk seperti ini, mana yang akan kita bangun. Akhirnya kita kembali ke desain yang saya buat, karena di sini saya tahu persis bagaimana cara membuat model ini, dan juga bentuknya sangat relatif sederhana, dan barangkali sangat manageable, karena kita belum punya pengalaman, bahkan di lecture, di Lehrstuhl sekalian, di chair sekalian, di tempat saya, di institut saya itu belum pernah membangun dalam skala yang real. Jadi ini akhirnya kita sepakat untuk menggunakan struktur pagoda. Nah, ini kalau dari atas. Nah, akhirnya di semester berikutnya itu idenya adalah membangun struktur ini dalam skala 1:1. Awalnya saya ingin menggunakan bambu 6 meter, tapi ternyata peraturan di Jerman sangat sulit ya untuk membuat structure yang mana bambunya adalah sesuatu yang belum masuk dalam standar. Jadi ada standarnya di sana, sehingga wah, ini akan sangat mengkhawatirkan. Profesor khawatir, akhirnya dibatasi hanya 3 meter. Saya dibantu oleh senior lecturer juga. Kita membuat banyak persiapan untuk membuat ini. Bagaimana ini kita buat model yang lebih besar, bagaimana sambungan dengan base, sambungan barcom yang saya desain itu kita coba aplikasikan juga. Kemudian kita buat sambungan dalam bentuk tube seperti ini. Ya, kemudian bagaimana tali-tali tadi masuk dan keluar, membentuk sebuah sculpture seperti ini. Nah, kemudian saya dan mahasiswa pergi ke satu daerah yang menjual bambu. Kebetulan tidak jauh dari Aachen. Ini juga mantan dari mahasiswa sana, dia fokus jualan bambu, dan kita bisa lihat di belakang ini bambu semua nih. Bambunya isinya bambu semua. Dagangannya dia ini. Ya, betul, dagangan dia. Jadi dia punya perusahaan yang namanya Konbam. Nah, jadi dia jualan bambu-bambu, dan bambu-bambu ini saya beli 3 itu 2 juta rupiah kalau dirupiahkan. Luar biasa. Masuk kirim ya. Jadi bisa kebayang mahalnya. Ya, padahal di sini melimpahnya nggak tahu. Melimpah atau 2 juta bisa jadi rumah. Iya. Nah, akhirnya kemudian kita bekerja di workshop dengan mahasiswa, mulai buat banyak persiapan, ditandai, dilubangi, kemudian diukur dan sebagainya. Kemudian mulai dirakit satu persatu. Nah, rakitan pertama itu sempat fail ya, karena ternyata kita tidak terlalu, setelah kita cek kenapa fail, karena kita tidak terlalu presisi ya. Kita bilang ukuran dari as ke as ini tuh berapa, tapi lebih 1 cm, lebih 2 cm, ada yang lebih 3 cm. Nah, itu menyebabkan si struktur tidak kaku. Nah, akhirnya kita ulang lagi.
dan akhirnya berhasil kita buat. Ya, kita buat lebih presisi lagi. Dan ini konstruksi pertama yang kita buat. Jadi kalau nggak presisi, mungkin apakah kabelnya yang di-adjust ya Pak, panjang pendeknya? Tapi ya nggak bisa betul. juga ya? Ya, adjustnya di tadi yang kabelnya tadi panjang pendek kabelnya tadi tidak sesuai sehingga kemudian tidak bisa secara kokoh. Karena itu kemudian kita adjust lagi. Tapi kan adjustnya tidak mudah karena Betul. kita lihat ini kan ini harus ditarik dulu mundur dan ini kan kaku, sesuatu yang kaku kabelnya. Jadi itu yang akhirnya cukup menyulitkan. Tapi akhirnya kita berhasil membangun ini. Ya boleh dikatakan ini dari persiapan sampai terbangun ini kita lakukan dalam waktu 1 tahun. Dan sama profesor hanya boleh dibangun di tempat tertutup. Tadinya mau kita bangun di taman nggak boleh. Nah karena khawatir sekali dengan safety ya. Kena ini, waduh kena klaim wah. Makanya ketika saya presentasikan apa yang saya kerjakan di Indonesia, mereka terkagum-kagum ya karena di kita kebebasan nyoba-nyoba gitu. Ekspresi membangun itu sangat tinggi ya. Betul Pak. Nah ini kalau kita lihat akhirnya kita dapat kesempatan, kita mencoba merayu profesor untuk mengeksibisikan ini. Ini hanya di gudang di tempat workshop kita gitu ya. Nah bagaimana kalau ini ditampilkan di international office? Nah tapi tetap hanya boleh di dalam bangunan. Akhirnya kita bangun di dalam international office. Jadi kita bongkar lagi, kita bangun. Nah ketika bongkar dan bangun ini hanya butuh beberapa jam saja karena kita sudah tahu know-how-nya, bagaimana caranya. Nah, sebelumnya kita melakukan studi dulu lah, kira-kira di mana nih posisinya, ketinggiannya, pencahayaannya, dan sebagainya. Akhirnya kita bangun, tidak dengan mahasiswa, karena mahasiswa tadi sudah pada lulus, kita bangun dengan HIWI. HIWI itu apa ya? Mungkin semacam mahasiswa yang bekerja untuk institut. Asisten asisten dosen. Ya, betul. Nah, ini dengan kita berlima, kita bisa bangun ini dalam waktu hanya beberapa jam. Nah, kebetulan saya punya kesempatan untuk sebelum pulang untuk bikin satu tensegrity lagi di Potsdam. Jadi di Potsdam waktu itu ada design thinking. Potsdam terkenal dengan program design thinking-nya. Ada D-Day di sana dan saya punya kesempatan untuk membangun sebuah tensegrity dan saya membangun tensegrity yang kedua. Ini dibeli dari tempat yang sama tapi menggunakan bambu hitam. Ini bambu Indonesia ini. Ya, ini bambu Indonesia, black bamboo, ini cukup eksotik juga di sana. Dan kita bisa bangun ini dengan hanya 3 volunteer, hanya dalam waktu kurang dari 4 jam. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara membangunnya, sudah paham cara-caranya, jauh lebih mudah kita aplikasikan. Ketika pulang ke Indonesia, kemudian saya introduksi, meskipun ini tensegrity itu sudah ada sejak 1941 ya, 1941 atau 21 ya, ada yang mengklaim 41 dan yang 21. Nah, tapi jarang, saya kira selama saya kuliah pun saya belum pernah dengar apa itu tensegrity. Jadi saya hanya pertama kali saya mendengar tensegrity setelah saya ada di 2009 lah. Nah, jadi saya perkenalkan sistem struktur ini ke Indonesia dan saya aplikasikan dalam berbagai workshop. Ini diantaranya waktu itu diminta oleh Pak Mukodas, Syuhada, Kang Das, untuk membuat tensegrity dan kita membuat tensegrity bola. Maaf, roda. Tensegrity berbentuk roda. Kemudian kita bangun lagi, lebih besar, tapi karena faktor gravitasi akhirnya dari bentuk roda menjadi bentuk hati. Karena bagian ininya lembut ya. Tapi menurut saya tetap bagus juga. Nah, kemudian kita bangun di JCC, saat itu diminta untuk membuat semacam apa namanya booth yang kemudian akan digunakan untuk tempat presentasi. Nah, awalnya kita akan bangun dengan sistem reciprocal tapi berbentuk dome, tapi ternyata setelah kita utak-utik, wah ternyata tantangannya jauh lebih sulit. Akhirnya kita menggunakan struktur tensegrity, ya, malah lebih gampang menurut kita. Sudah kita buat, dan ini salah satu pembicaranya waktu itu Pak Hermanto Dardak, Wakil Menteri PU, menggunakan struktur ini. Ya, cara menutupnya karena banyak sekali bambu yang kesana kemari gitu ya, tidak rata, ya kita cover saja dengan kain di bagian luar. Nah, ini tensegrity yang kita buat bersama dengan UII, ya, ITB dan UII tahun 2015. Ini juga tensegrity ini. Jadi meskipun ini bersilangan, ini tidak nempel satu dengan yang lain, jadi seperti melayang. Jadi bambu ini itu seperti hanya nempel di ujung sini. Jadi itu antar itu saling berjarak ya?
saling berjarak. Jadi sangat apa namanya menarik ya, sangat ini. Nah, kita aplikasikan. Waktu itu saya diajak Mas Budi untuk membuat workshop dengan London South Bank University di 2018. Ini Pak Budi Faisal. Oke. Nah, kita mengaplikasikan struktur tadi ya untuk menjadi bagian dari atap. Kita buat atap untuk struktur gazebo kecil, ya, workshop bersama mahasiswa mereka. Nah, ini Pak Budi Faisal. Yeah. Ini mulai merakit slingnya. Kemudian kita berhasil membuat uji coba atapnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi dilakukan dalam beberapa hari ini. Kita lihat bambunya melayang. Iya loh. Melayang hanya nempel di satu sisi. Seperti yang nempel di satu sisi. Tapi kalau dibanding dengan apa yang kita kerjakan di UII, UII lebih perfect si tensegrity-nya. Yeah. Ada banyak beberapa masih menempel. Tapi kalau kita lihat videonya cukup menarik juga. Jadi meskipun bersilangan tapi sebenarnya seperti melayang. Ya, melayang. Ini arsitek seneng ini bikin ekspresi-ekspresi anti gravitasi, Pak. Ya, betul. Betul. Jadi seperti bambu ini seperti hanya melayang, hanya nempel di satu titik saja. Dan efek ilusinya tuh jadi, Pak, di sini kalau saya lihat. Betul. Nah, ini terjawab ini udah, Pak. Urusan bentuk-bentuk yang ilusif ini kadang-kadang arsitek ya harus nanya sama civil engineering untuk mewujudkan kan, kalau nggak terwujud, Pak. Ini seperti jembatan gantung itu yang mungkin mirip-mirip ya, tapi mungkin beda ya. Mungkin jembatan gantung lebih kaku ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini saya bikin workshop juga di Manila dengan Saint Benilde University. Kita buat dome juga dari bambu. Kemudian 2019 saya bikin workshop. Pertama kali saya gunakan tidak sling baja, tapi tali plastik. Dan hanya dalam waktu 2 jam kita bisa membuat 9 bambu ini dengan tali plastik dengan mahasiswa di sana. Dan ternyata lebih murah. Meskipun saya tidak yakin dengan tali plastik bisa bertahan lama, karena mungkin lama-lama mengelepas mungkin bisa kita hindari, tapi barangkali memanjang ya, deform dari talinya itu bisa jadi akan membuat strukturnya menjadi semakin letoy begitulah kurang lebih. Iya, karena plastik memuai kali ya. Betul. Nah, barangkali tapi dari video dari beberapa workshop tensegrity, video yang paling bagus itu masih video yang saya buat ketika saya buat pertama kali sculpture tensegrity di ITB. Di acara Artepolis. Jadi saya punya mahasiswa S2 namanya Larasati Intan Biduri. Dia tesisnya tentang tensegrity, kemudian saya challenge dia untuk membuat tensegrity dome, bukan dome ya, bola, spare. Jadi tensegrity-nya seperti ini, saya minta dia bikin modelnya, lalu dibiayai oleh panitia Artepolis membuat dalam bentuk yang realnya, dalam skala aslinya. Dan menurut saya sangat ramai ya ketika kita mengkonstruksikan. Jadi selama kita sudah berhasil membuat modelnya, lalu kita coba aplikasikan. Selalu start dari reciprocal, seperti bentuk reciprocal. Kemudian dari reciprocal ini terus dipasang bawahnya sampai kemudian ya menjadi sebuah bola. Dan yang menarik dari tensegrity adalah strukturnya yang self-standing. Jadi dia bisa berdiri, bisa kita rolling. Ya, bisa digelindingin ya, Pak ya. Bisa digelindingkan, ini menjadi semacam bola raksasa. Luar biasa. Prinsipnya tetap segitiga ya, Pak ya, saling menciptakan segitiga ya. Ya, betul. Segitiga adalah salah prinsip yang paling stabil ya. Nah, ini kemudian setelah ini kita buat 2 kali lagi, dan ini yang paling besar, jadi makin lama makin besar. Tapi kalau makin besar, untuk video yang terakhir tadi udah tidak terlalu menarik, karena batang-batangnya udah terlalu jauh. Selain itu juga tidak bisa digelindingkan lagi, karena jalannya tidak muat ya. Muat lagi. Selain itu juga gravitasinya menjadi lebih berperan, sehingga tidak
tidak murni bisa bulat. Karena itu kita akhirnya membuat tumpuannya justru di bagian ini. Di bagian ini agar bisa terlihat tetap bulat. Nah, berikutnya melangkah lebih jauh, kita coba tidak berhenti pada tensegrity yang geometrinya tertentu. Kita buat tensegrity yang geometrinya amorf, jadi tidak memiliki satu bentuk khusus. Dan kita bikin workshop dengan Kyushu University dan juga Erfurt University. Dan kita berhasil membuat sebuah tensegrity dalam skala 1:1 seperti ini. Ini luar biasa sulit, jauh lebih sulit dari yang bola-bola tadi. Ya. Karena bentuknya yang nggak berpola Ya, yang tidak beraturan. Jadi merupakan tantangan yang sangat besar. Pak, ini tanggung jawab strukturnya karena bentuknya tidak beraturan ini gimana ya Pak ya? Maksudnya untuk menghitung kuat tarik tekan, biasanya kan di civil engineering kan itu yang diperhitungkan Pak. Ya, kemarin ada diskusi juga dengan profesor saya dan memang sulit untuk dihitung secara sipil oleh teman-teman structural engineer. Karena banyak faktor yang, karena dia istilahnya terlalu fleksibel. Jadi secara struktur dia sulit untuk dihitung. Tapi yang tadi yang Bapak kasih lihat yang jembatan itu, yang di Jerman ya? Ya, di Australia. Ya, Australia ya. Saya nggak tahu bagaimana itu dihitung, tapi pasti kalau itu sih dihitung ya. Tapi mungkin tidak pure tensegrity. Jadi saya bisa membayangkan kalau pure tensegrity akan sulit. Jadi mungkin harus combine di tensegrity yang ya tidak murni 100% lah. Mungkin kombinasi dengan bagian ya lain ya. Nah, berikutnya barangkali adalah temuan tentang structural system yang disebut traction. Nah, setelah berdasarkan pengalaman saya di tensegrity dan reciprocal frame, saya sadar bahwa ada di antara keduanya ini atau irisan di antara keduanya ini adalah satu sistem struktur yang menurut saya belum pernah ada sebelumnya. Ya, saya coba cari-cari. Mungkin ada kemiripan dengan bending active tensegrity yang tadi saya sebutkan, tapi dia tidak menyebutkan secara clear, secara spesifik definisinya, seperti yang saya sebutkan. Nah, karena itu saya mengklaim bahwa ini adalah temuan saya. Jadi saya namakan sebagai reaction atau reciprocal tension. Jadi prinsipnya seperti reciprocal frame, tapi ada elemen tensionnya di sini. Jadi kalau kita membentuk struktur yang sama, ruang yang sama, reciprocal frame itu kurang lebih seperti ini, tensegrity seperti ini tidak nempel satu dengan yang lain, kemudian ada batang-batang yang berlawanan tegak lurus, ini kabelnya konfigurasinya seperti ini. Kalau reaction jauh lebih sederhana, jadi komponennya tension, ada yang bending. Jadi bending mirip dengan reciprocal frame, tensionnya mirip dengan tensegrity. Kemudian elemen-elemen bending itu tidak ketemu satu dengan yang lain, mirip tensegrity, berbeda dengan reciprocal frame yang konvensional. Nah, satu ini itu diangkat oleh ini diangkat oleh ini diangkat oleh ini secara reciprocal. Sementara kalau yang ini numpu satu dengan yang lain. Ya. Yang tadinya numpu jadi diangkat, tapi dengan kabel ya, ikut filosofinya tensegrity. Jadi. Ya, betul. Nah, kalau tensegrity itu discontinuous-nya ada di elemen tekannya, elemen kakunya. Kalau reaction itu di keduanya, elemen kaku maupun elemen tariknya itulah discontinuous. Jadi itu menurut saya ini adalah satu prinsip sistem baru yang ya barangkali baru ada sekarang dan baru ada di Indonesia. Karena itu saya kemudian membuat workshop, ini adalah workshop pertama di saat Indonesia LAN 2016 ya. Kita prodi arsitektur dapat privilege untuk memakai amphitheater. Konsultan maupun sekolah lain itu ada di ruangan-ruangan, masuk ke dalam ruangan-ruangan. Nah, kita bilang ke Pak Sunaryo untuk secara privilege memakai ini sebagai ruang pamer kita, karena kita akan membangun sebuah sculpture di atas ini, yang kita namakan sebagai reaction tadi. Jadi kita bangun workshop dengan mahasiswa gitu, dan hasilnya adalah seperti ini. Bawahnya kita gunakan sebagai tempat pameran anak arsitek ini. Ya. Nah, kemudian di 2017 kita bangun lagi yang lebih besar dan modulnya kita tambah. Kalau di yang Indonesia Land itu hanya sampai di sini, ini akan menumpuk di tanah. Tapi kita tambahkan lagi satu modul, jadi dia lebih tinggi. Nah, seperti kita lihat, wiringnya sederhana.
Jadi ini ditarik oleh ini ditarik oleh ini ditarik oleh ini, terus secara reciprocal. Nah, mungkin ini video dari workshop yang kita lakukan, amorphous tensegrity. Mahasiswa diminta selama 3 hari untuk membuat amorphous tensegrity modelnya, kemudian 2 hari kemudian membangun dalam skala yang real. Hasilnya menurut saya sangat menarik ya. Mereka belum pernah tahu apa itu tensegrity sebelumnya, belum pernah bikin maketnya. Mereka mengeksplor dan hasilnya sangat menarik. Nah, hari berikutnya kita buat dalam skala realnya, kita bangun dalam skala real. Satu grup membuat tensegrity amorphous tadi, sementara grup yang lain itu buat reaction dome. Nah, ini saya ingin memperlihatkan bagaimana reaction itu sangat stabil, tapi juga sangat fleksibel. Stabil dalam arti dia tidak akan runtuh gitu ya, karena dia saling terikat satu dengan yang lain. Tapi di sisi lain juga sangat bobble, sangat fleksibel ya, jadi goyang semuanya. Jadi karena sambungannya berupa kabel itu ya, jadi nggak rigid, tapi dia nggak boleh lepas juga itu ya. Ya betul. Jadi ketika saya merubuhkan bangunan ini, saya harus memotong tiga kabel. Kabel dia masih belum runtuh, deform, tapi tidak runtuh. 2 kabel dia juga deform, tapi tidak runtuh. Begitu kabel ketiga dia kolaps. Meskipun kolaps, tapi tidak juga semuanya nempel di tanah, jadi masih ngegantung sebagian. Ya, katakan seandainya di dalamnya ada orang, itu yang keruntuhan, dia masih tidak terkena. Tapi kalau bagian pinggir tentu dia keruntuhan bambu ya, tapi kalau bagian tengah dia aman. Nah, ini saya kemudian mempropose, saya ikut dalam presentasi di seminar ini. Ini adalah seminar yang cukup terkenal di Amerika oleh ini Association of Civil Engineer. Nah, mereka kemudian membuat sebuah seminar Earth and Space Conference. Jadi idenya dalam conference itu adalah bagaimana membuat di bidang arsitektur itu membuat housing di bulan, planet lain ya, Mars atau bahkan di planet lain. Kemudian ada yang mempresentasikan banyak hal ya, ada yang eksplorasi, di sisi lain ada yang eksplorasi, jadi penambangan. Jadi sudah ada perusahaan yang menambang material dari bulan ya atau dari material lain. Jadi luar biasa ternyata dunia itu. Nah, saya kemudian membuat proposal dalam paper saya untuk menggantikan tensegrity robot. Ini adalah tensegrity robot yang dibuat oleh NASA dengan berbagai macam pertimbangannya. Salah satunya adalah landingnya itu akan jauh lebih fleksibel, jadi tidak harus kalau dibanding landing yang curiosity yang robot yang curiosity ya, sekarang itu mekanisme landingnya itu sangat kompleks. Nah, diharapkan dengan tensegrity simple itu dilepaskan, dia jatuh, dia sangat fleksibel, dan saya mempropos kalau tensegrity kita ganti dengan reaction. Wiringnya akan jauh lebih sederhana. Jadi kabel-kabelnya itu akan jauh lebih sederhana dibanding tensegrity. Ya, kalau yang sekarang mereka landing pakai parasut sama pakai air cushion ya, terus dia membal gitu. Kalau ini barangnya sendiri bisa membal. Ya, betul. Nah, diharapkan kita sampai bikin studi juga, kira-kira kalau kita buat wahana untuk di sana berapa space di dalam reaction ini yang bisa kita tempati. Bagaimana movement mekanismenya? Ya, movementnya dengan cara ada yang kabelnya kita panjangkan, ada sisi kabel yang kita pendekkan sehingga dia bisa menggelinding. Nah, itu yang mekanisme itu yang kita coba propose. Ini jadi di ujung-ujungnya ini berupa motorized penggulung sama pengulur kabel. Berarti. Ya, betul. Kurang lebih demikian. Seperti ya, yang dia bisa merayap jadinya. Canggih ya. Ada aja ya orang mikir begini, Pak. Hebat sih. Nah, barangkali berikutnya terkait dengan barangkali kan lebih cepat, ini waktunya sudah semakin panjang. Nah, saya juga mempropos space frame, ini space frame seperti ini. Ini banyak yang dipropos, barangkali ini space frame yang pertama yang ada di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara gitu ya. Ini ada di rumah Pak Budi Faisal. Jadi Pak Budi Faisal senang rumahnya jadi percobaan dan saya aplikasikan di rumah beliau. Ini ketika saya bikin prototipe-nya di kampus, kemudian diaplikasikan di rumah beliau nih di Parongpong. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, ini yang kemudian permasalahan karena jadi permasalahan dalam space frame itu adalah untuk konstruksi bambu itu adalah menghindari eksentrisitas. Selain itu, batang-batang mengalami murni tension itu menjadi masalah. Karena itu muncullah effortnya, usaha-usahanya banyak ke arah sambungan bambu. Nah, karena itu disertasi saya terkait dengan ini, traditional and innovative joint in bamboo construction. Jadi ini adalah sambungan bambu yang saya temukan di sana dan kemudian sudah dipatenkan juga. Ya, dipatenkan juga. Ini Barcom joint. Saya kemudian juga membuat klasifikasi bambu yang kedua barangkali di dunia setelah Profesor Hudson, dan ini juga diaplikasikan atau dipakai di dalam ini ISO yang terbaru, ISO tentang konstruksi bambu. Itu referensinya juga mengacu pada buku yang saya tulis itu. Dan ini sudah dua-duanya sudah dipatenkan. Dan ini diaplikasikan di dalam rekonstruksi tadi bangunan Tiga Gunung. Ya, jadi bangunan Tiga Gunung ini karya Yogstam dan Green School. Kemudian pertama kali ada di Ubud, kemudian dibeli oleh Bali Turtle Island Development. Dan pada saat pembangunan yang kedua, kondisinya jelek sekali. Kemudian Pak Pon diminta untuk membantu membangun kembali rekonstruksi. Pak Pon mengajak saya dan mengaplikasikan sambungan yang saya punya ini untuk dipakai sebagai sambungan di ujungnya. Nah, ini adalah sambungan Barcom joint. Nah, ini ini dipakai di atas ini, dipakai di sini. Ini adalah sambungan Barcom joint dipakai di sini. Jadi menggunakan prinsip Barcom joint tadi, dan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri. Nah, ini aplikasinya ada di sini. Ini Barcomnya dipasang seperti ini. Ya menurut saya juga sangat memberikan apresiasi ya kepada Pak Pon juga yang mau menginisiasi pemakaian sambungan ini di pemakaian Tiga Gunung. Hasilnya ya sampai sekarang bangunan ini bisa berdiri. Cakep ya. Karena tadi ya, karena kekuat. Karena ini prinsipnya jadi seperti struktur tarik, jadi mirip sekali tenda. Ya Pak Mas ya. Jadi ini kan seperti tenda kain saja yang karena beban sendiri jadi melengkung. Karena itu harus menggunakan sambungan bambu yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Ini enaknya bambu ya, dia bisa melendut tanpa harus cracking ya. Iya, ya. Jadi dia karena dia memiliki buku-buku, nah itu gunanya dari buku-buku itu menghindari cracking tadi. Ya, tapi sebenarnya sempat ada beberapa bambu yang sampai crack ya, sampai pecah karena terutama di tiang ini ada yang pecah karena overload. Bebanan ya. Bebanannya sangat tinggi. Tiangnya pun disusun melintir pun juga no problem ini. Ini yang metal structure sama konkret agak sulit bikin bentuk-bentuk seperti ini sebenarnya. Betul sekali. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Siap, Pak. Ya. Luar biasa sekali, Pak. Ini mencerahkan ya. Sebenarnya bambu karena udah terlalu banyak di Indonesia, mungkin kita kurang bersyukur dan take it for granted ya mungkin ya. Kurang ada eksplorasi di sana. Dan mungkin dikesampingkan karena identik dengan bangunan murah, Pak. Ya, betul sekali. Ya. Saya coba ngobrol ke beberapa orang, tanya, kamu kalau bangun rumah mau nggak tulangannya pakai bambu? Semuanya pada ketakutan, Pak, sebenarnya. Jadi karena memang sebenarnya edukasi engineering begini tidak ke masyarakat dan tidak cukup umum untuk diketahui dan diterima gitu. Karena memang sementara bahan bakunya kan juga luar biasa. Di sini kalau tadi 2 juta rupiah di Jerman itu ya di sini jadi rumah bambu udah utuh. Bambunya murah, udah ongkos pasang itu mungkin, Pak. Betul. Ya, nah ini makanya bambu ini suatu hal yang menarik sih. Memang ahlinya pun orang seperti Bapak juga nggak banyak ya, Pak ya, di Indonesia ya. Mungkin ada Pak Andri, Pak Budi, Pak Pon, paling mungkin ada beberapa yang lain, tapi mungkin tidak sebanyak dengan ahli-ahli struktur yang lain ya. Yang ahli beton. Ya. Mungkin malah di Eropa lebih banyak ya, Pak ya. Kan seperti biasa, Pak. Kadang-kadang produk dalam negeri tidak diterima di negeri sendiri. Ya memang. Jadi kita masih boleh dikatakan terutama ya, bahkan juga ekspatriat di Bali itu juga tidak menghargai expert yang ada di Indonesia. Jadi dia referensinya juga selalu dari luar. Jadi dianggap kita mungkin tidak terukur dengan itu ya istilahnya.
Kalau mereka mungkin di luar kulturnya semua serba terstandarisasi gitu ya, semua serba terbukukan, terukur ya, kayak tadi Pak Andri cerita bangun instalasi aja harus di tempat tertutup, nggak boleh di halaman rumah, di halaman kampus gitu ya. Karena kalau struktur coba-coba terus ngerubuhin orang jadi perkara gitu ya. Sementara di sini sebaliknya sekali. Modal lapangan aja kita bisa bangun. Sebenarnya ini enak sih Pak, tadi yang Bapak cerita mengenai bambu tinggal kirim joinnya aja ke daerah bencana, terus mereka bisa bikin shelter, tebang bambu yang ada di lokal di sana, tinggal di join selesai. Itu sebenarnya juga solusi sih, ketimbang kita bikin shelter-shelter itu harus kirim tenda seutuh-utuhnya ya istilahnya, atau kirim kontainer untuk dijadiin shelter atau dijadiin apa. Ini kirim joinnya aja, barangnya kecil-kecil gitu, bisa banyak malah. Itu Pak. Nah terus gimana nih Pak, kira-kira ke depan Pak Andri untuk melakukan publikasi mengenai perbambuan Pak, untuk menggantikan bahan-bahan bangunan yang mungkin nggak sustainable ya, kayak pakai besi, beton bertulang, mungkin bisa di-replace dengan bambu misalnya, apakah kayak untuk perumahan-perumahan rakyat gitu, apakah masih bisa ya, jadi tetap bambu dijadiin tulangan tapi tetap beton bertulang gitu loh, tulangnya tapi bambu gitu loh. Kalau saya sih selalu berpikir bahwa bambu adalah sebuah alternatif ya, sebuah alternatif. Tapi juga kita tidak menafikan bambu itu juga memiliki memiliki kekurangan. Jadi kadang-kadang juga orang-orang bambu itu juga melihat bambu luar biasa, tinggal apapun bambu. Kalau saya sih tidak cenderung tidak seperti itu ya. Jadi tidak fanatik ya. Fanatik dalam artian ketika dia biasa menggunakan bambu, gunakan bambu. Tapi ketika tidak mungkin, ya jangan terus dipaksakan karena saya melihat beberapa arsitek muda ini ya, saya lihat arsitek-arsitek ini tidak terlalu memperhatikan bagaimana bambu itu kaitannya dengan durability, misalkan exposure terhadap matahari dan hujannya itu harus sangat tertutup. Nah, mereka mengeksplor bambu, dijadikan fasad, dijadikan atap, dieksplor keren saat pembukaan. Sesaat tapi setahun kemudian bisa kita lihat hancur. Saya sempat nih sekali datang ke karya seorang arsitek yang terkenal di Vietnam. Ya. Kalau dilihat di majalah, bisa dilihat tuh, wah keren banget lah. Muncul di majalah-majalah, mereka juga bagus sih promosinya. Tapi begitu saya mengunjungi lapangan, waduh, udah kusem, sudah tidak terurus sana sini. Ya itulah, jadi udah lapuk ya. Ya, dan itu akhirnya memberikan citra buruk juga ke bambu. Malah bambu cuma bisa begini gitu. Nah itu yang saya hindari, karena itu saya juga sekarang banyak mengarah ke arah bikin workshop-workshop. Nah, salah satunya adalah dengan ITB Bambu Course, Bambu Lab Summer Course. Kita sudah mengadakan setidaknya 2-3 kali gitu ya. Sekali yang offline, 2 kali kemudian karena masalah pandemi jadi online, 2 kali online. Nah, kerjasama dengan AA School of Architecture di London, kita bikin workshop dan jangkauannya juga lebih luas ya, seluruh dunia. Dan itu lebih kepada advokasi agar ketika kita mendesain dengan awareness yang benar tentang bambu. Jadi jangan semua bisa, semua serba bisa bambu. Udah ada batasan. Ketinggian bangunan, kalau menggunakan bangunan tinggi misalkan ya, itu mungkin ke depan mungkin, tapi dalam bentuk bambu laminasi, bukan bambu bulat. Karena masalahnya apa? Di fire ratingnya. Kalau kayu yang pejal itu masih ada charcoaling, jadi dia masih ketika terbakar bagian luarnya menjadi charcoal, bagian dalamnya masih kayu. Masih kayu. Tapi kalau bambu enggak, begitu terbakar dalamnya holo Pak. Ya, jadi nggak bisa bangunan bangunan tinggi berlantai-lantai dengan bambu itu enggak. Ke depan bisa bambu tapi dalam bentuk yang lain, ya laminasi misalkan, atau kombinasi antara bambu dan kayu menjadi bambu laminasi dan kayu. Ya, kemudian bambu ada sekarang yang lagi gencar-gencarnya bambu digunakan untuk jalan tol ya, Semarang. Ya Semarang, itu pertama kali nonton beritanya. Itu jadi apa ya Pak? Jadi platformnya ya Pak? Ya, jadi semacam rafting, kemudian ada cerucuknya, dan selama dia terendam di dalam air sih oke ya. Nah, saya cuman khawatirnya berapa lama tuh muka air tanah tetap ada di situ ya. Khawatirnya kalau muka air tanah kemudian surut, bambunya kondisi ibaratnya di tanah yang kering. Apa enggak itu nanti tenggelam ya si jalan tolnya. Nah, itu saya juga tidak bisa jawab yang itu.
Jadi ya seperti itu. Jadi kalau saya sih harus proporsional dan semua didasarkan pada jangan pada mitos-mitos ya, tapi pada Ya, kajian ilmiah ya. yang lebih ilmiah. Betul. Iya Pak, itu berarti bambu sebenarnya kalau di dalam kondisi basah itu masih lebih bagus dibanding kering ya. Begitu dia kering dia cracking ya. Ya basah seterusnya atau kering seterusnya. Oh. Dalam kondisi basah kering, nah itu gampang sekali lapuk. Tapi begitu dia terendam dalam air terus, itu oke. Atau dia di atas tanah terus, itu oke. Gitu. Jadi dia nggak boleh ngalamin tanda kutip muai susut ya istilahnya. Ya, ya. Karena basicnya juga dia organik ya, kayak kayu ya. Betul. Higroskopik. Ya. Seandainya di oven gitu, it's okay Pak ya kalau bambu. Jadi diperlakukan kayak kayu gitu. Ya, saya cenderung bahwa oke lah misalnya kita open. Begitu kita open, keluar dari open, bagus ya. Katakan kandungan airnya keluar bagus. Tapi mau berapa lama dia tidak menyerap udara kelembapan? Karena dia material yang higroskopis juga. Jadi dia menyerap, ya tetap akan menyerap dari udara itu. Dan itu ya kalau saya sih cenderung cukup dengan dikeringkan dengan udara yang alami begitu. Dan kemudian ventilasi udaranya bagus. Itu dia. Ya, luar biasa sih Pak. Sampai orang barat itu juga happy ya eksplorasi yang begini-beginian ya. Ya. Ya betul sekali. Dan memang lebih banyak memang dari luar sih yang memiliki apresiasinya lebih banyak ya. Yang tinggi betul. Kalau di kita mahasiswa kita juga saya melihat antusiasmenya tidak setinggi mahasiswa asing. Kemarin saya buat workshop di ITB, ada peserta yang harus bangun karena dia ada di Nicaragua. Dia harus bangun semalaman karena kita mengadakan siang hari. Jadi dia justru kan sebaliknya. Dia sebaliknya dan dia selesai itu sampai akhir, luar biasa sekali. Luar. Jadi memang sementara yang di kita banyak yang ya ogah-ogahan. So ya kalau kita ya. Tapi ya memang ya gitulah, dunia terbalik-balik ya. Sebenarnya Asia ini kaya sekali akan bambu ya Pak ya. Terutama Asia Timur, Jepang, China itu bambu tuh udah kayak hari-hari gitu. Sama kayak di kita ya. Mungkin eksplorasinya orang Barat lebih tertarik. Mungkin mereka juga udah bosan kali di Barat ya. Ketemunya beton besi terus gitu. Pengen sekali-kali coba yang nggak ada di negaranya gitu. Tapi juga kaitannya selalu dengan sustainability sih. Sustainability itu yang paling menarik gitu ya. Karena kalau kita bicara bambu, ketika dia tumbuh pun dia memiliki ecological benefit ya. Secara lingkungan dia memberikan manfaat yang sangat besar. Jadi dan berbeda dengan kayu. Kalau kayu itu bisa kita tanam dan kita biarkan ratusan tahun. Kalau bambu nggak bisa, kalau kita diamkan satu batang dalam rumpun itu mungkin umurnya paling 12 tahun, 15 tahun, kemudian dia mati. Dan akhirnya membuat rebung yang di sampingnya itu menjadi kesulitan untuk naik karena terganggu oleh si batang tadi yang ini. Dan karena itu justru dalam 3 tahun itu harus kita tebang yang tuanya sehingga dia ada tempat buat si rebung baru itu untuk tumbuh dan rumpunnya menjadi lebih bagus ya, lebih sehat, rumpunnya menjadi lebih sehat. Karena apa? Yang tua-tua kita ambil, kita tebang, kita manfaatkan. Nah itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi kalau kayu bisa kita tanam untuk kita biarkan dan dia memberi manfaat yang banyak bagi alam, kalau bambu kita tanam itu harus kita manfaatkan untuk memberi manfaat yang bagus bagi alam dan juga bagi manusia. Jadi bambu ini lebih filosofinya tuh lebih kita harus pakai gitu ya, harus tebang gitu. Ya, harus pakai. Jadi dipaksa tebang supaya dia bisa ini ya. Ya, betul. Tumbuh lagi. Ya, betul. Harus dipakai. Jadi memang dia tumbuh untuk dipakai. Kalau kayu, misalkan kayu besi bisa kita biarkan ratusan tahun menjadi menyerap karbon, iya. Tapi melepaskan oksigen, iya. Memberi efek yang banyak terhadap lingkungan, iya. Tapi biarkan dia tumbuh ratusan tahun. Tapi kalau bambu enggak, harus ditebang yang tuanya. Dan kemudian karbonnya itu kita simpan dalam bentuk rumah. Karbonnya kita simpan dalam bentuk kerajinan, dalam bentuk sepeda. Nah itu ya filosofinya ke sana. Oke, Pak Andri udah panjang lebar ini. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Kita mungkin jumpa di episode berikutnya ya Pak ya. Siap. Selamat malam Pak Andri. Istirahat dulu Pak, baru dari luar kota. Ya Pak. Oke. Terima kasih.
Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Oke. Hari.